Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas penginjil Lukas yang telah melukiskan Yesus sebagai yang miskin, yang sakit, yang menderita, yang menjadi korban ketidakadilan. Bantu kami ya Bapa untuk merasakan dan mengalami kemiskinan kami sendiri supaya kami mampu dan bisa merasakan kemiskinan Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Lukas bukanlah Rasul Yesus, tetapi dia adalah sahabat, teman seperjalanan dari Paulus. Dia banyak mendengar tentang Yesus dari para rasul. Dan dari sanalah ia melukiskan Yesus sebagai yang miskin, sebagai yang kecil, sebagai seorang yang menderita. Dan itulah perhatian dari Lukas karena dia seorang tabib, seorang dokter. Karena itu dalam Injil Lukas kita bisa melihat masa kecil Yesus. Saat-saat penting di mana Yesus dilahirkan di kandang, kemudian peristiwa kelahirannya, peristiwa bagaimana ia hilang, bagaimana ia dipersembahkan bait Allah, dan seterusnya. Dan ini mengagumkan kita bahwa Lukas menggambarkan Yesus manusiawinya, menggambarkan kemanusiaan Yesus, dan ini penting bagi kita untuk melihat bahwa Yesus juga adalah orang yang memang dia adalah Allah, tapi pada saat yang sama dia adalah manusia biasa, ya, yang seperti kita mengalami kemanusiaan kita seperti apa adanya. Dan dengan demikian itu membuat kita tahu bahwa Allah inkarnasi, Allah menjadi manusia. Ya. Allah sungguh-sungguh merasakan keterbatasan, kerapuhan kemanusiaan dia. Kalau kita lihat bagaimana Yesus sendiri tidak mampu dalam tanda petik ya, untuk mewartakan kabar gembira secara penuh kepada orang lain. Meskipun dia mewartakan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak semua orang mau mendengarkan dia. Bahkan lebih daripada itu membunuh dia, mencelakakan Yesus. Meskipun Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa. Tapi ternyata dalam batas tertentu Yesus juga gagal, bahkan dia mati, disalib. Dan itulah tugas kita sebagai rasul juga demikian. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi pewarta kabar gembira dan sadar bahwa akan ada serigala-serigala yang tidak suka dengan pewartaan kita. Disitulah kita lihat Yesus meminta kita untuk miskin, ya, miskin semiskin-miskinnya supaya tidak bergantung kepada harta, kepada uang, kepada apapun yang kita miliki. Saudara, itulah pula yang kita harus syukuri, bahwa Lukas sungguh melukiskan dan menggambarkan Yesus yang miskin. Dan kita perlu perhatian ketika kita mengalami penderitaan salib dan kemiskinan kita juga bisa merasakan mengalami salib dan penderitaan banyak orang. Itulah tugas kita, saudaraku terkasih, untuk membawa orang miskin mengenal Yesus yang kaya tapi bersedia untuk menjadi miskin. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana Yesus disalib dengan telanjang, ya, tidak ada apa-apanya, dan ini merupakan suatu perjuangan dan pergulatan kita untuk menerima, ya, keterbatasan Yesus, keterbatasan kita. Semua tergantung kepada kehendak Allah, dan Tuhan menghendaki kita semua selamat dan bahagia. Justru ketika kita harus menerima kemiskinan kita apa adanya, sekali lagi menerima kemiskinan kita apa adanya, supaya hidup kita bergantung kepada Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menjadikan kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menyandarkan seluruh diri kita kepadanya. Yang mengontrol kita bukan diri kita, tapi Tuhan sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.